Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen akuntansi manajemen 1, Ibu Ria Anggraini, Ibu Vina Kolisteduka, dan Ibu Jessica Olivia. Kami dari kelompok produk 100L 14x14 LQFP akan mempresentasikan mengenai perhitungan HPP dan budgeting dari produk tersebut. Kami beranggotakan saya sendiri Marcelina Siska Putri dan rekan saya Prestinoza Anggraini Putri. Baiklah, langsung saja kami mulai. Sebelum kita membahas terkait perhitungan HPP dan budgeting pada IC LQFP, pada dasarnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan IC LQFP. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bahan utama yang digunakan pada pembuatan IC yaitu semikonduktor. Pada dasarnya, integrated circuit atau IC memiliki 10 macam jenis. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kami hanya membahas terkait produk yaitu IC LQFP. IC LQFP adalah IC yang dikhususkan pada beberapa aplikasi seperti pengolah sinyal digital, mikroprosesor, pengolahan grafis, atau RAM. IC LQFP terdiri atas 32-176 kaki. Berikut berupa gambaran IC LQFP. Dan yang terakhir ada timah. Selanjutnya, saya akan membahas terkait proses pembuatan produk. Untuk memproduksi 100L LQFP, memerlukan beberapa tahap, antara lain, yang pertama, wafer mount. Wafer mount merupakan proses di mana perekatan wafer dengan menggunakan blue tape yang sudah ditempel di atas logam. Dilihat pada gambar, wafer mount merupakan tahap hasil gabungan dari wafer, blue tape, dan film frame. Yang kedua ada wafer saw, di mana proses pemotongan wafer menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan die atau inti IC. Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan cutter blade yang sangat tajam berbentuk lingkaran yang berputar dengan kecepatan 30.000 rpm. Pada proses ini dibantu oleh air deionisasi atau air murni tanpa ion atau deionisasi water yang berfungsi sebagai pendingin. Yang ketiga ada die bonding. Die bonding merupakan proses perekatan die pada die pad yang terdapat di tengah lead frame. Die direkatkan dengan menggunakan perekat jenis epoxy. Yang keempat ada epoxy cure. Pada bagian ini, mengeringkan perekat yang dipergunakan dalam proses die attach dengan cara memasukkan ke dalam oven, sehingga die benar-benar melekat kuat pada lead frame yang berada di sekeliling die pad. Pada proses pengeringan epoksi ini dilakukan dalam oven dengan suhu maksimum lebih dari 200 derajat Celcius, tergantung dari jenis epoksi yang digunakan. Yang kelima ada wire bond. Wire bond merupakan proses penyambungan bond pad yang terdapat pada die ke lead flange yang terdapat pada lead frame dengan menggunakan benang emas atau gold wire. Berikut merupakan gambar hasil proses wire bond. Yang keenam ada molding, di mana tahap molding ini unit-unit IC diberi pelindung dengan cara pengkapsulan yang menggunakan bahan plastik termostat atau tahan panas yang disebut dengan compound. Pada proses molding dilakukan untuk packaging atau pembungkusan chip. Berikut merupakan gambar lead frame setelah diberi compound. Yang ketujuh ada marking. Marking merupakan proses pemberian mark atau cap pada package dengan menggunakan tinta atau ink marking atau sinar laser atau laser marking. Yang kedelapan ada trim and form. Trim and form merupakan proses pemotongan dan pembentukan kaki-kaki pada IC sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Dan yang terakhir ada simulation, yaitu proses pemotongan dan pembentukan lead menjadi unit-unit tunggal dan memasukkannya ke dalam shipping tube atau anti-static tube atau shipping tray atau anti-static tray. Selanjutnya ada waktu pengerjaan produk. Waktu dalam membuat produk dimulai dari persiapan bahan sampai finishing dibutuhkan waktu sekitar 5 bulanan, sehingga proyek yang kami laksanakan cukup untuk menyelesaikan laporan perhitungan HPP dan budgeting pada produk 100L 14x14 LQFP. Karena project based learning yang kami jalankan bersatu semester yang berarti harus selesai dengan 6 bulan atau 1 semester ini. Selanjutnya ada sistem perhitungan ABC atau Activity Based Costing. Sistem yang kami gunakan yaitu sistem biaya aktual, di mana penetapan harga sebenarnya atau biaya yang sudah terjadi, dimulai dari metode pengukuran biaya yang menggunakan biaya aktual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk menghitung biaya unit produk. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Nah, untuk wafer 8 inch, satu packnya itu harganya 80 juta.
sehingga yang digunakan hanya 500 chip dari total keseluruhan 80.000 chip dalam satu wafer, sehingga harga total yang digunakan adalah 500.000. Berasal dari 80 juta dibagi dengan 80.000 untuk 80.000 pieces chip, sehingga didapat 500 dikali 1.000, hasilnya adalah 500.000. Selanjutnya ada direct labor. Nah, untuk wafer mount disesuaikan dengan UMK Batam 4.150.930 per harinya, yaitu 197.663 karena didapat dari 4 UMK Batam tadi dibagi dengan 26 hari kerja. Kemudian per jamnya yaitu Rp24.708, itu didapat dari UMK Batam per hari tadi dibagi dengan 8 jam kerja. Kemudian di sini di tiap aktivitasnya diadakan dua proses yang dilakukan oleh pekerja. Yang pertama ada setup mesin dan yang kedua ada quality check. Untuk setup mesin pada wafer mount dilakukan selama 0,3 jam atau setara dengan 18 menit, dan quality check pada proses wafer mount yaitu selama 0,25 jam atau setara dengan 15 menit. Kemudian 0,3 jam dan 0,25 jam tadi ditambah sehingga didapatlah 0,55 jam. Itu akan kami kalikan dengan rate per jamnya tadi yaitu Rp24.708, sehingga dapatlah labor cost sebanyak 14.413 untuk tahap wafer mount. Selanjutnya adalah activity dictionary. Nah, untuk seluruh aktivitas ini merupakan primary activity karena untuk mendapatkan produk IC packaging 100L 14x14 LQFP ini semuanya merupakan aktivitas utama karena tidak bisa digantikan atau terlewatkan satu aktivitas pun. Kemudian untuk semua cost driver itu merupakan machine hours karena seluruh aktivitas dikerjakan oleh mesin. Selanjutnya adalah depresiasi mesin. Di sini ada 9 buah mesin yang digunakan untuk proses produksi IC packaging 100L 14x14 LQFP. Yang pertama adalah wafer motor dengan harga mesin yaitu Rp45.209.600, waktu penggunaan selama 1 jam, umur ekonomis 3 tahun, dengan tanggal diterima yaitu tanggal 2 bulan 3 tahun 2019, depresiasi per hari. Selanjutnya adalah estimasi konsumsi listrik per aktivitas. Yang pertama ada wafer mount. Itu konsumsi listriknya adalah sebesar 0,44 kW dengan rates per kilowatt yaitu Rp1.604. Kemudian biaya per hari yaitu sebesar 5.646 didapat dari rates per kilowatt dikali dengan 0,44 kilowatt kemudian dikali dengan 8 jam sehingga dapatlah 5.646. Kemudian untuk biaya per hari yaitu biaya per hari 5.646 tadi dibagi dengan 8 jam sehingga didapatlah Rp706 per jam. Kemudian dalam proses produksi IC packaging 14x14 LQFP ini terdapat 4 jenis indirect material atau bahan baku tidak langsung yaitu dicing blade, DI water, rubber pad, dan glue tape. Di sini dicing blade yang digunakan yaitu 1 pieces dengan harga per pieces yaitu Rp80.000 dan yang digunakan quantity use-nya sebanyak 1 pieces sehingga harga yang dihabiskan yaitu Rp80.000. Selanjutnya adalah penentuan tarif per aktivitas. Di sini ada 2 jenis aktivitas. Yang pertama ada biaya listrik dan biaya penyusutan mesin. Nah, kemudian biaya aktivitas ini didapat dari total dari biaya listrik dan total dari biaya penyusutan mesin. Dari biaya listrik totalnya adalah Rp46.660 dan dari biaya penyusutan mesin totalnya adalah Rp227.109. Kemudian jumlah cost driver ini didapat dari total jumlah pemakaian biaya listrik dan total jumlah pemakaian mesin sehingga menghasilkan penyusutan mesin yaitu 4,44 kW dan 9 jam sehingga cost full rate yang didapat adalah 10.509 didapat dari 46.660 dibagi dengan 4,44 kW dan 25.234 didapat dari 227.109 dibagi dengan 9 jam. Selanjutnya adalah pembebanan BOP. Level aktivitas yaitu unit level activity dengan cost driver yaitu 4,44 kWh dan 9 jam dengan pembebanan yaitu Rp46.660 dan Rp227.110 di total sehingga mendapatkan jumlah Rp273.770. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini ada 10 aktivitas yang mengkonsumsi BOP. Yang pertama ada wafer mount, dia mengkonsumsi biaya listrik, penyusutan mesin, dan indirect material. Di sini indirect material yang digunakan adalah blue tape yaitu sebanyak Rp377. Sedangkan biaya listrik dan biaya penyusutan mesin diambil dari biaya listrik dan penyusutan mesin yang telah dihitung sebelumnya, sehingga total BOP
yang didapatkan pada proses pembuatan IC packaging 100L 14 LQFP adalah sebesar Rp450.673. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksi terdiri dari direct material, direct labor, dan overhead, sehingga di total mendapatkan cost of good material sebanyak Rp2.875.157. Kemudian unit yang diproduksi adalah 16 unit, yaitu sehingga cost of good material per unit yaitu sebesar Rp179.695. Kemudian estimasi harga jual per unit yaitu dengan profit 50% dari cost production yaitu sebesar Rp89.848, sehingga unit selling price yaitu sebesar Rp269.543. Selanjutnya adalah perhitungan sales budget. Di sini dalam satu tahun ada 4 kuarter. Pada kuarter pertama yang terjual adalah 1.200 unit, pada kuarter kedua yang terjual adalah 1.500 unit, pada kuarter ketiga yang terjual adalah 1.700 unit, dan pada kuarter keempat yang terjual adalah 1.000 unit. Dengan total unit yang terjual dalam satu tahun yaitu sebanyak 5.400 unit, dan unit selling price yaitu Rp269.543, sehingga jumlah sales dalam satu tahun yaitu Rp1.455.533.142. Selanjutnya adalah production budget. Nah, dengan sales sebanyak 5.400 dalam satu tahun dikurang dengan design ending inventory yaitu 100, sehingga total yang dibutuhkan adalah 5.500 unit, dikurang dengan beginning inventory atau inventory awal yaitu sebanyak 540 unit, sehingga unit yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.960. Selanjutnya adalah direct material purchase budget wafer. Nah, di situ terlihat bahwa direct material per unit adalah 0,00001 didapat dari 1 dibagi dengan 80.000, karena di dalam satu wafer terdapat 80.000 J, sehingga total purchase cost adalah sebanyak Rp62. Selanjutnya adalah direct labor budget. Di sini terlihat bahwa unit to be produce-nya adalah sebanyak 4.960 dalam satu tahun. Direct labor type per unit adalah 0,03 hours, karena setiap pekerja membutuhkan waktu 0,03 jam untuk memproduksi suatu barang tersebut. Kemudian total direct labor cost adalah sebanyak Rp14.706.200. Selanjutnya adalah overhead budget. Nah, di sini terlihat bahwa budget direct labor-nya adalah sebanyak 149, variable overhead rate 30.925 didapat dari penjumlahan antara electricity dan depreciation, sehingga mendapatkan total rate 30.925. Total overhead adalah sebanyak Rp8.601.598. Adalah ending finished good inventory. Di sini terlihat bahwa direct material sebanyak Rp0,01, direct labor sebanyak Rp741,24, dan overhead variabel sebanyak Rp741,24. Untuk fixed overhead sebanyak Rp0,17, sehingga total unit cost-nya adalah sebanyak Rp1.482,49. Nah, di sini unitnya adalah 100 dikali dengan unit cost sebanyak Rp1.482,49, dapatlah hasil Rp148.249. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.